Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga sehat dan happy selalu. Definisi air susu dibalas dengan air tuba. Ini cocok banget dengan kasus kali ini. Jadi ada seorang PSK yang diangkat derajatnya, hidupnya itu membaik dan bukannya tenang-tenang aja gitu ya jalanin hidup, dia justru malah berselingkuh. Seperti biasa aku mau ngingetin kalau kisah yang aku bawakan ini tentu aja infonya ada di media. Jadi kalian kalau mau baca langsung silahkan. Dan kalau mager bacanya ya udah duduk manis aja simak videonya sampai habis. Yuk kita langsung aja ke kisahnya. Seorang pria bernama Stephen Alson Davis yang lahir pada tanggal 27 Maret 1970. Ia lahir dan dibesarkan di Nottingham, Inggris. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Stephen ini anak laki-laki satu-satunya di keluarganya karena kedua adiknya perempuan. By the way, Stephen ini ditinggal mati oleh ayahnya ya saat usianya memasuki 14 tahun. Jadi ibunya ini bernama Margaret Davis adalah orang tua tunggal. Dan Margaret sendirilah yang mengurus ketiga anaknya sepeninggalan suaminya. Beberapa tahun setelah kematian ayahnya, Margaret ini menikah lagi dengan seorang pria bernama Alan. Stephen ini tumbuh menjadi sosok laki-laki yang baik, berbakat, dan juga cerdas. Stephen ini juga sangat tertarik dengan komputer dan ketertarikannya itulah membawa Stephen ini menjadi mahir dalam bidang programming. Dan saat usianya Stephen ini menginjak 21 tahun, Stephen ini diterima bekerja di sebuah perusahaan. Tapi selang 1 tahun kemudian Stephen dapat tawaran kerja lagi dengan gaji yang cukup besar, yaitu 3 kali lipat dari gajinya saat itu. Tapi bukan di kotanya ya, melainkan di luar negeri, yaitu di Hong Kong. Mendapatkan tawaran tersebut, Stephen tentu aja menceritakan hal ini kepada keluarganya. Alan, Margaret, dan adiknya yaitu Sarah Davis sangat senang atas pencapaian Stephen. Dan tentu aja mereka mendukung Stephen untuk mengambil kesempatan tersebut. Singkat cerita, Stephen pun akhirnya pergi ke Hong Kong. Ia bekerja di perusahaan komputer ya dengan gaji yang cukup besar. Bahkan Stephen ini bisa menghasilkan 60.000 pound sterling atau kurang lebihnya 1 miliar per tahun. Dan selama Stephen ini merantau, semuanya itu berjalan baik-baik aja. Stephen bekerja dengan baik dan mencoba hal-hal baru. Dan di waktu senggangnya saat hari libur, Stephen ini juga gemar explore ya tempat-tempat baru dan juga sering mengunjungi Filipina yang gak jauh dari Hong Kong. Pada suatu hari, Stephen ini memutuskan untuk berlibur ke kota Angeles, Filipina. Entah dapat rekomendasi dari mana ya, karena kan Stephen ini kayak lurus-lurus aja gitu hidupnya. Berangkatlah tuh Stephen pergi liburan ke Angeles. Di kota Angeles ternyata banyak sekali tempat-tempat hiburan seperti bar dan juga tempat-tempat prostitusi. Stephen ini tentu kaget ya karena saking banyaknya wanita penghibur di sana. Stephen kemudian bertemu dengan salah satu wanita penghibur bernama Evelyn. Evelyn ini lahir di pulau terpencil di Filipina yang bernama Daram Samar. Evelyn juga dibesarkan di keluarga yang bisa dibilang miskin. Bahkan pulau yang ia tempati ini tidak memiliki air bersih loh, dan juga belum dialiri listrik. Pokoknya terpencil banget lah. Para warga di sana juga sangat minim penghasilan ya, termasuk juga keluarganya Evelyn. Dan karena situasi inilah yang mendorong Evelyn untuk pergi merantau untuk bisa membantu perekonomian keluarga. Dan saat usianya 13 tahun, Evelyn pun akhirnya memutuskan berangkat merantau ke kota Angeles dan bekerja sebagai wanita penghibur. Tapi bukannya membaik ya, Evelyn ini justru terjerumus dalam obat-obatan terlarang. Evelyn ini punya cita-cita untuk bisa menikah dengan pria kaya karena menurut Evelyn hanya dengan menikahi pria kaya, Evelyn ini bisa keluar dari sana. Dan pemikiran ini tentu aja bukan pemikiran Evelyn seorang, tapi rata-rata para wanita penghibur di sana pun menginginkan hal yang sama. Bahkan mereka bilang satu-satunya cara untuk keluar dari sini ya nikah sama laki-laki keong-reong. Hingga akhirnya Evelyn ini bertemu dengan seorang laki-laki yaitu si Stephen. Jadi siapa sangka ya,
Steven ini ternyata naksir sama Evelyn. Dan sejak saat itu bukan cuma sekali Steven ini bertemu dengan Evelyn, tapi beberapa kali. Karena udah jatuh hati sama Evelyn, tentu aja Steven gak mau nih orang yang aku cintai masih bekerja di tempat seperti ini. Steven kemudian membayar uang sebesar 500 pound sterling atau sekitar 11 jutaan dan diserahkan ke bosnya si Evelyn untuk memutuskan hubungan kerja antara Evelyn dan juga bosnya. Jadi kayak ditebus gitu. Kayak kau kerja nih sama aku, tapi kalau kau ini mau keluar, kau harus bayar penalti sama aku. Kayak gitu. Di sini nih udah kelihatan ya betapa baik dan juga tulusnya seorang Steven. Dan gayung bersambut ya kan. Evelyn tentu aja jatuh cinta juga sama Steven. Kayak beruntung banget ya si Evelyn ini dicintai Steven. Evelyn ini gak pernah menyangka kalau hidupnya akan seberuntung itu. Pada tahun 1997 saat usia Steven ini sudah menginjak 27 tahun dan Evelyn kala itu 17 tahun. Steven ini meminta orang tuanya untuk datang ke Hong Kong. Margaret dan juga Alan tentu aja setuju. Steven juga mengcover seluruh biaya perjalanan orang tuanya dari Inggris ke Hong Kong. Untuk apa? Untuk memperkenalkan Evelyn. Ya, mereka pun akhirnya bertemu dan di pertemuan tersebut entah kenapa Margaret merasa kurang cocok sama Evelyn. Entah dari backgroundnya Evelyn yang pernah jadi wanita penghibur atau apa. Tapi berbeda dengan Margaret ya, Alan bapak tirinya ini justru sangat setuju gitu. Meskipun begitu, Margaret tetap merestui kok hubungan antara Steven dan juga Evelyn. Masih di tahun yang sama yaitu tahun 1997, Steven dan Evelyn pun akhirnya menikah dan mereka juga honeymoon dengan mengajak orang tuanya Steven dan mereka juga berlibur bersama. Setelah menikah, pengantin baru ini pun menetap di Hong Kong ya, karena Steven ini kan kerjanya ya di Hong Kong. Mereka menjalin rumah tangga yang harmonis sampai 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1999, Evelyn ini melahirkan seorang putri yang diberi nama Jessica. Dan 2 tahun kemudian, Evelyn melahirkan kembali anak keduanya yang ia beri nama Joshua. Setelah itu, mereka memutuskan pindah ke kota Angeles, Filipina dengan menyewa sebuah rumah di kawasan elit. Dan selama menikah, keluarga ini rukun dan juga harmonis. Bahkan dari segi finansial ya, Evelyn ini setiap bulannya diberikan 1.000 pound sterling atau 19 jutaan per bulan. Jadi tahun sekarang aja udah besar ya kan, 19 juta, apalagi tahun segitu. Pokoknya gak pernah terdengar ada pertengkaran nih di keluarga ini. Steven ini ya selain laki-laki yang baik ya, Steven adalah laki-laki yang pengertian. Karena Steven selalu berusaha mendekatkan antara Evelyn dan juga keluarganya Evelyn. Jadi Steven juga rutin nih membiayai perjalanan keluarganya Evelyn untuk bisa datang bertemu dengan Evelyn dan anak-anaknya beberapa bulan sekali gitu. Termasuk dengan Margaret sama Alan juga, orang tuanya Steven. Beruntung banget ya kan si Evelyn ini. Hingga suatu hari saat Margaret ini berkunjung ke rumah Steven, Margaret ini menemukan sesuatu yang janggal. Margaret ini sempat melihat Evelyn ini lagi teleponan dengan seseorang. Alan juga sadar hal itu ya. Dan yang anehnya, teleponan itu dilakukan saat Steven gak ada di rumah atau lagi kerja gitu. Bahkan Alan ini bilang sama Margaret, Evelyn itu lagi teleponan sama siapa sih? Kok asik banget teleponannya, apa dia selingkuh ya dari Steven? Margaret yang denger lakinya itu nanya kayak begitu ya, tentu aja bingung ya. Dia juga merasakan hal yang sama gitu, tapi yang gak mau berpikir negatif. Aku juga ngerasa aneh sih, tapi gak mungkin lah ya nanya sama Steven langsung. Jadi ya udah, mereka nelen mentah-mentah. Mereka memutuskan untuk diem aja daripada ngasih tahu Steven, demi untuk menjaga perasaan anaknya. Sebenarnya bukan cuma Margaret dan juga Alan, tapi Steven sendiri juga sebenarnya udah punya perasaan yang sama gitu. Steven sebenarnya udah mencurigai istrinya selingkuh juga, tapi ya mereka ini saling diem aja. Steven diem, Margaret diem, Alan juga ikutan diem gitu. Puncaknya pernah satu hari ya, Steven ini mengantar anak pertamanya ini pergi ke sekolah. Pas Steven tiba di sekolah tersebut, Steven ini justru terkaget-kaget ya, karena anaknya ini tidak terdaftar
Di sekolah tersebut, Steven udah memberikan sejumlah uang untuk pendaftaran sekolahnya Jessica ke si Margaret sih. Padahal Steven udah memberikan sejumlah uang untuk pendaftaran sekolah Jessica. Uang itu ya berikan ke istrinya, ke siapa lagi dong? Ke Evelyn. Dan bukan cuma itu, Steven juga rutin kasih uang setiap bulannya untuk memenuhi biaya sekolahnya Jessica. Tapi ini kenapa Jessica malah nggak terdaftar? Terus sebenarnya Jessica sekolah di mana? Dan uangnya kemana? Pas pulang ditanya lah si Evelyn, bertengkar lah akhirnya mereka. Steven mencurigai bahwa uang-uang yang habis oleh Evelyn ini mungkin diberikan ke orang lain. Udah mulai curiga nih si Steven. Dan kecurigaan Evelyn yang selingkuh ini sampai juga nih ke telinganya si Gina. By the way, Gina ini adiknya Evelyn ya. Gina pun nanya lah sama kakaknya, "Kak, apa betul kau selingkuh dari Steven ya?" Ditanya kayak gitu, Evelyn ya nggak kaget. Dia justru curhat aja gitu. Kayak ya udah, curhat dia sama Gina. Ya, tahu dari mana sih kau, Gin? Tapi ya gini ya, aku ini lagi sebenarnya emang lagi dekat sih sama laki-laki namanya Arnold. Betul lah kak. Iya loh, aku juga baru kok beliin Arnold ini motor. Arnold kayaknya juga makin klepek-klepek nih sama aku. Katanya begitu. Gina yang denger itu ya tentu aja Gina nasehatin kakaknya lah ya, Evelyn. Tapi si Evelyn ini ya udah masa bodoh, nggak peduli dia. Dan kemungkinan juga uang pendaftaran Jessica digunakan untuk ya beli motor nggak sih? Singkat cerita, sikap Steven tentu aja berubah ya setelah kemarahannya soal sekolahnya Jessica. Tapi yang jelas Steven udah tahu tentang perselingkuhan istrinya. Entahlah tahu dari mana. Tapi sejak saat itu, setiap pulang kerja, Steven ini nggak langsung pulang ke rumah. Dia pergi dulu ke tempat-tempat hiburan-hiburan untuk menghilangkan rasa jenuh atau stres ya dari persoalan rumah tangganya. Suatu hari Steven ini pernah bilang ke Evelyn soal uang yang dihabiskan Evelyn. Jadi Steven ini minta Evelyn untuk balikin duitnya atau kuliah atau kerja untuk apalah terserah. Pokoknya intinya Steven pengen uang itu balik. Evelyn tentu aja nggak terima dong. Dia marah. Apa sih, nggak mau aku? Oh ya udah, kalau nggak mau ya udah kita cerai aja. Denger si Steven mau ceraiin Evelyn, Evelyn cuma bisa diem dan mikir nih, mulai mikir nih. Gawat nih, kalau cerai habis lah aku. Dapat duit dari mana aku? Gitu. Gak mau ternyata si Evelyn ini diceraikan, tapi selingkuh dia. Dan dari sana sikap Evelyn juga mulai berubah ya karena gak mau diceraikan ya. Evelyn yang mikir akhirnya mulai memperbaiki rumah tangganya. Steven akhirnya luluh. Ya Steven kan emang sangat mencintai Evelyn ya kan. Dan keluarga ini pun kembali harmonis. Tuh, udah habis ceritanya. Assalamualaikum. Lanjutlah. Pada 18 Maret 2002, Steven ini menginap di apartemennya yang berlokasi di Bandar Makati, Filipina karena urusan pekerjaan. Steven ini nggak sendirian tapi ada rekan bisnisnya namanya Mike yang kala itu ikutan nginap di apartemennya Steven. Malam itu saat mereka berdua udah tidur, Mike ini kebangun karena kayak ada suara berisik-berisik. Mike buka matanya lalu kaget karena ada 3 orang asing, semuanya laki-laki, sambil nodongin pistol ke arahnya Mike. Dan salah satu di antara mereka itu bilang kayak gini, "Apa kau yang namanya Steven?" Mike sambil ketakutan ya, dia jawab, "Bukan, aku Mike, aku bukan Steven." Dari tadi dengar jawabannya Mike, 3 orang ini langsung pergi ke kamar lain. Yang udah pasti itu pasti ke kamarnya Steven gak sih? Dan kejadiannya itu begitu cepat sampai Mike ini dengar ada suara tembakan sebanyak 4 kali. Dan Mike di situ cuma mematung sambil ketakutan di dalam kamarnya dan dia nggak berani nih untuk keluar karena dia takut juga ya kena tembak gitu. Sampai akhirnya dia dengar suara langkah kaki kayak lari-lari keluar dari apartemen. Baru dari situlah Mike berani nih untuk keluar kamar dan langsung ngecek keadaannya Steven. Dan di sana Mike melihat Steven di atas tempat tidur dengan bersimbah cairan merah. Mike ini coba ngecek denyut nadinya Steven dan dari situ Mike sadar kalau Steven ini sudah nggak bernyawa.
Dengan cepat Mike pun langsung menghubungi pihak kepolisian. Nggak lupa juga Mike menghubungi orang tuanya Steven yang ada di Inggris. Mike bener-bener nggak percaya bahwa sahabatnya meninggal dengan cara yang tragis. Dapat kabar itu, Margaret dan Alan langsung terbang ke Filipina. Dan saat proses kremasi Steven, yang tentu aja lagi berduka sekali ya kan. Margaret ini kan baru datang ya. Margaret justru melihat ada yang janggal sama Evelyn. Karena saat Margaret dan juga Alan ini datang ke rumah duka, Evelyn ini nggak bangun, nggak beranjak dari tempat duduknya atau sungkeman sama ibu mertuanya atau meluk ibu mertuanya, itu enggak. Evelyn ini cuma diem aja sambil ngeliatin mertuanya datang, udah. Dan Alan juga bersaksi kalau Evelyn ini nggak terlihat sedih, apalagi nangis pun enggak. Dan penyelidikan polisi berjalan sangat lambat kala itu ya, kayak nggak ada progresnya gitu loh. Dan dari sini Margaret ngide buat nyewa detektif pribadi untuk mengungkap kematian anaknya. Dan dalam prosesnya detektif ini menemukan kejanggalan. Karena beberapa hari sebelum kematiannya Steven, ada 2 orang laki-laki yang rutin datang ke rumahnya Steven. Dan ini dalam keadaan Steven ini nggak ada di rumah. Berarti kan 2 orang ini mau ketemunya sama Evelyn dong. Dan diketahui 2 orang laki-laki itu bernama Arnold dan juga Alexander. Arnold itu selingkuhannya Evelyn, sementara Alexander temennya si Arnold. Hal ini juga dilaporkan ke polisi, dan polisi baru nih bertindak dan nangkep itu si Arnold sama Alexander. Setelah ditangkap, polisi juga manggil Mike ya, karena kan Mike ini adalah saksi kunci satu-satunya untuk nanya nih sama si Mike, apakah dia ini pelakunya. Mike dengan mantap, oh betul pak, ini dia berdua pelakunya, masih inget jelas aku, katanya gitu. Dan setelah mendapatkan kesaksian dari Mike, Arnold sama Steven langsung ditahan di penjara ya. Dan tinggal berburu 1 orang lagi nih, karena kan malam kejadian itu pelakunya 3 orang. Tapi dalam kondisi seperti ini, Margaret tentu aja belum lega ya, karena belum tuntas. Tapi mau gak mau nih, Margaret balik lagi ke Inggris karena kan masa tinggalnya di Filipina juga udah habis. Jadi baliklah ya Margaret ke Inggris dengan rasa yang belum puas gitu, masih ada yang janggal di hati. Margaret masih yakin ya kalau sebenarnya menantunya itu pasti terlibat. Gak tahu nih feelingnya orang tua ya. Margaret dan Alan pulanglah ke Inggris dengan membawa abu jasadnya Steven, dan juga kedua cucunya Jessica dan Joshua juga dibawa ke Inggris. Setibanya Margaret di Inggris, dia nggak diem aja. Margaret tetap melakukan investigasi terhadap kematian anaknya. Margaret tetap mencari bukti ataupun saksi-saksi untuk membantu investigasinya. Margaret juga masih berkomunikasi baik ya dengan Gina, adiknya Evelyn. Selang 2 tahun kemudian, Gina mengirimkan sebuah pesan email ke Margaret dan juga mengatakan, aku akan membantu mengungkapkan kasus kematian Steven. Sebenarnya Gina ini ada sedikit kejanggalan juga ya terhadap suaminya yang namanya Robin. Jadi Gina ini merasa setelah kematiannya Steven, Robin ini kayak beda gitu, kayak sikapnya berubah. Robin juga sering menghindar nih kalau ada polisi datang untuk minta keterangan para keluarga gitu. Padahal kan termasuk Gina, orang tuanya, semuanya lah pokoknya, itu semuanya dimintai keterangan. Tapi si Robin ini gak mau, dia selalu menghindar, bahkan pergi gak tahu kemana. Dan saking curiganya ya si Gina, waktu Gina tahu keberadaan Robin, Gina udah gak mau lagi nanya sama Robin nih, langsung lapor aja sama polisi, Pak Robin nih ada di sini, coba deh Pak tangkap aja itu laki saya, ada yang aneh kayaknya sama dia. Akhirnya ditangkap lah itu si Robin. Tapi saat diinterogasi, Robin ini selalu aja ngelak ya, aku gak terlibat, aku gak tahu apa-apa, kalian itu salah orang. Tapi semakin didesak, semakin tertekan juga lah si Robin ya kan. Sampai akhirnya Robin tuh bilang, iya Pak, iya, saya orang yang kalian cari, saya orang ketiga yang malam itu masuk ke apartemennya Steven. Ngaku lah dia akhirnya. Coba gimana ceritakan? Ceritain lah tuh ya sama si Robin. Pak, awalnya saya tuh gak tahu apa-apa, tapi malam itu Evelyn itu datang jemput saya, dan saya pun disuruh ikut masuk dalam mobil. Evelyn bukannya istrinya? Iya, Evelyn istrinya Steven. Waktu itu dia bawa saya di dalam mobil masuk, dan di dalam mobil itu udah ada Arnold sama si Alexander. Saya nggak tahu apa-apa.
Saya juga nggak tahu nih saya mau dibawa kemana. Sampai saya itu nyampe lah di depan apartemennya Steven. Terus Evelyn ngasih kunci juga tuh ke Arnold. Habis itu kami disuruh masuk. Kami masuklah tuh bertiga. Evelyn nunggu pak di dalam mobil gitu pak. Saya tuh nggak tahu apa-apa. Jadi sangka-sangka ya kan, insting seorang ibu ini kuat banget. Margaret yang udah curiga dari awal ini ternyata bener. Dan atas kesaksiannya Robin, pada Februari 2004 Evelyn akhirnya ditangkap juga. Evelyn selalu ngelak dan bilang kalau saya tidak bersalah atas kematian suami saya. Saya tidak bersalah atas kematian suami saya, gitu aja terus. Tapi meskipun mengelak ya, dengan bukti-bukti yang ada, pada November 2004 persidangan pun dilakukan. Evelyn dijatuhi hukuman seumur hidup, Arnold dan Alexander juga dijatuhi hukuman seumur hidup. Robin dibebaskan karena dianggap tidak terlibat dalam rencana pembunuhannya Steven. Ditambah lagi dia juga membantu kasus ini terungkap begitu ya. Gimana tentang kasus ini? Aku tuh ya kalau jadi Evelyn ya, duduk manis aja gak sih? Di rumah ngurus keluarga aja gitu loh. Tapi itulah ya manusia ya kan, pasti ada aja yang rasa gak bersyukurnya. Kasihan ya Steven, sayang aja gitu hidupnya sia-sia dengan perempuan yang salah. Terima kasih udah stay, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.